Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat kepada Bapak dosen Pak Angga Aditya Permana MKom dan teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang K-means clustering yang saya memperkenalkan kelompok saya dulu. Yang pertama Bagas Langgeng, yang kedua Hani Prismainda Dilin, yang ketiga Vika Di Prayoga, yang keempat Bagus Hajidi, dan yang kelima Raffi Rahdatul Aisy. Oke, mari kita mulai dari pembaca pertama dengan Raffi Rahdatul Aisy yang membaca pertama. Silakan. Tes, masuk. Masuk mana? Ayo baca-baca. Ada suara nggak? Ada. Konsep dasar clustering. Clustering atau data clustering disebut juga sebagai analisis cluster, analisis segmentasi, analisis taksonomi, dan unsupervised classification. Suatu teknik pengelompokan data seperti klasifikasi namun tidak memiliki label. Metode yang digunakan untuk membangun grup dari objek-objek atau cluster, di mana objek dalam satu cluster tertentu memiliki kesamaan ciri yang tinggi. Konsep dasar yang pertama, tujuan clustering adalah mengelompokkan data yang memiliki kesamaan ciri terlihat dari atribut dan memisahkan data ke dalam cluster yang berbeda untuk objek-objek yang memiliki ciri yang berbeda. Yang kedua, berbeda dengan klasifikasi yang memiliki cluster yang sudah didefinisikan sebelumnya. Dalam clustering, cluster akan terbentuk sendiri berdasarkan ciri objek yang dimiliki dan kriteria pengelompokan yang telah ditentukan. Tahapan klasterisasi. Yang pertama, fitur selection atau data preparation. Penentuan informasi fitur yang digunakan. Yang kedua, proximity measure. Tahap kuantifikasi item kemiripan data. Yang ketiga, clustering criterion. Penentuan fungsi pembobotan atau tipe aturan. Clustering algorithm. Metode cluster berdasarkan ukuran kemiripan data dan kriteria laterisasi. Yang kelima, validation
of the result. Yang keenam, interpretation of the result. Proximity measure. Yang pertama, kemiripan data memiliki peranan yang sangat penting dalam proses analisis cluster. Yang kedua, pada berbagai literatur tentang clustering. Ukuran kemiripan similarity measure. Koefisien kemiripan atau similarity coefficient. Ukuran ketidakmiripan atau dissimilarity coefficient. Jarak distance digunakan untuk mendekspresikan nilai kuantitatif dari kemiripan atau ketidakmiripan dari dua titik atau dua klaster. Koefisien kemiripan data mengidentifikasikan kekuatan hubungan antar dua data. Semakin banyak kemiripan satu sama lain, semakin banyak koefisien kesamaan. Misal, X sama dengan X1, X2, YD. Dan Y sama dengan Y1, Y2, YD. Dua data titik pada dimensi koefisien kemiripan data antara X dan Y merupakan fungsi jarak dari nilai atribut-atributnya. Pemilihan jarak pada aplikasi clustering adalah sangat penting. Dan pilihan yang terbaik sering diperoleh melalui pengalaman, kemampuan, pengetahuan, dan keberuntungan. Pengukuran data. Ada numerik dan kategorikal. Yang numerik Euclidean distance atau pengukuran jarak yang paling umum. Minkowski distance, Manhattan distance, Mahalanobis distance, maximum distance, average distance. Yang kategorikal simple matching distance. Baik, selanjutnya slide selanjutnya dibaca Hanif. Halo, jelas gak suaranya? Iya. Nggak jelas nih. Metode klasterisasi ada dua, yaitu hierarchical clustering dan partitional clustering. Yang hierarchical clustering terdiri dari single linkage, complete linkage, average linkage, average group linkage, maximum distance, dan average distance. Dan partitional clustering yaitu K-means, K-medoid, density based clustering, dan grid based clustering. Konsep K-means clustering. Konsep dasar K-means clustering adalah metode untuk mengelompokkan item ke dalam kelompok, di mana K adalah jumlah kelompok yang diinginkan. Metode ini hanya bekerja pada atribut numerik. Kelompok atau klaster dibentuk dengan meminimalkan jumlah dari Euclidean distance di antara data dengan titik pusat atau centroid
yang berkorespondensi. Sentroid adalah titik pusat data. Dalam hal ini, kita mengasumsikan rata-rata vektor sebagai sentroid. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode K-means clustering diantaranya adalah mampu mengelompokkan objek besar dan pencilan objek dengan sangat cepat, sehingga mempercepat proses pengelompokan. Yang kedua, kekurangan yang dimiliki oleh K-means clustering diantaranya: 1. Sangat sensitif pada pembangkitan titik pusat awal secara random. 2. Memungkinkan suatu gerombol tidak mempunyai anggota. 3. Hasil pengelompokan bersifat unik atau selalu berubah-ubah. Terkadang bagus, terkadang sulit.
4. Sangat sulit mencapai global optimum. Yang terakhir, algoritma K-means clustering, walaupun proses pengerjaan cepat, tetapi keakuratannya tidak terjamin. Ilustrasi K-means clustering pada gambar berikut dan penjelasannya. Yang pertama, titik hitam menyatakan data, garis merah menyatakan partisi atau pemisah, dan yang ketiga, titik biru merepresentasikan titik pusat atau sentroid yang mendefinisikan suatu partisi. Inisialisasi titik pusat sentroid. Inisialisasi sentroid dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dipilih secara dinamik. Metode ini tepat digunakan jika data baru ditambahkan secara cepat dan banyak. Untuk menyederhanakan persoalan, inisial cluster dipilih dari beberapa data baru. Misal, jika data dikelompokkan menjadi 3 klaster, maka inisial cluster berarti 3 item pertama dari data. Yang kedua, dipilih secara random. Paling banyak digunakan, di mana inisial cluster dipilih secara random dengan range data di antara nilai terendah sampai nilai tertinggi. Dan yang terakhir, memilih dari batasan nilai tinggi dan rendah. Tergantung pada tipe datanya, nilai data tertinggi dan terendah dipilih sebagai inisial cluster. Langkah-langkah K-means clustering. Yang pertama, tentukan jumlah klaster atau K. Dalam contoh ini, kita tetapkan bahwa K sama dengan 3. Yang kedua, pilih titik acak sebanyak K. Titik ini merupakan titik seed dan akan menjadi titik sentroid proses pertama. Titik ini tidak harus titik data kita. Yang ketiga, label semua data berdasarkan titik sentroid terdekat. Semua data diberikan label mengikuti titik sentroid dari setiap klaster. Perhitungan jarak ini bisa menggunakan algoritma jarak tertentu. Secara default, dilakukan dengan Euclidean distance. Yang keempat, tentukan titik sentroid baru berdasarkan klaster yang terbentuk. Titik sentroid selanjutnya berpindah ke lokasi sentroid setiap klaster yang telah terbentuk. Yang kelima, label ulang data berdasarkan jarak terdekat terhadap sentroid baru. Langkah ini merupakan langkah yang sama dengan langkah ketiga. Perhatikan titik data yang diberikan tanda panah berubah dari klaster merah ke klaster biru. Nomor 6, ulangi langkah 4 dan langkah 5 sampai tidak ada pergerakan lagi. Secara berulang, algoritma akan mencari lokasi sentroid baru dan melabel data berdasarkan sentroid tersebut sampai mendapat hasil final, yaitu tidak ada lagi perpindahan sentroid di setiap klaster. Kapan waktu yang tepat untuk menggunakan K-means clustering? K-means clustering dapat kita gunakan jika kita melakukan pengelompokan data berdasarkan variabel tertentu, di mana kita belum dapat menentukan kelas output-nya seperti apa, unsupervised learning.
Yang kedua, algoritma ini dapat kita gunakan jika kita dihadapkan pada masalah yang penyelesaiannya membutuhkan proses segmentasi atau pengelompokan menjadi subgrup tertentu, seperti analisis pasar dan pelanggan. Yang ketiga, algoritma ini dapat kita gunakan saat melakukan pembacaan intuitif terhadap data yang baru kita dapatkan. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan algoritma K-means clustering dalam proses exploratory data analysis yang disingkat EDA untuk melengkapi proses analisis statistika, deskriptif, dan visualisasi data.
Selanjutnya, slide selanjutnya akan dibaca oleh Imam. Oke, terima kasih kepada moderator. Oke, saya akan menjelaskan apa yang telah dibaca oleh saudara dari Raffi dan Hanif. Oke, mengenai Cummins clustering. Berikut syarat-syarat dari dan asumsi mengenai Cummins clustering. Untuk mendapat menjalankan Cummins clustering, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, diantaranya antara lain sebagai berikut. Oke, yang pertama mengenai syarat-syarat dan asumsi dari Cummins clustering, tidak ada outlier dalam data kita. Yang kedua, sampel kita mewakili keseluruhan populasi. Yang ketiga, dari syarat-syarat dari Cummins clustering, tidak ada multikolinearitas antara variabel atau fitur. Selanjutnya, mengenai kelebihan dan keunggulan dari Cummins clustering. Berikut ini adalah kelebihan atau keunggulan algoritma Cummins clustering. Yang pertama, kelebihan dan keunggulannya. Yang pertama, algoritma yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, cepat pemrosesannya. Yang ketiga, tersedia di berbagai tools atau software. Yang keempat, mudah dalam penerapannya. 5, selalu memberikan hasil apapun datanya. Berikut kelemahan dan kekurangan dari Cummins clustering. Sedangkan kelemahan atau kekurangan algoritma Cummins clustering, yang pertama, hasilnya sensitif terhadap jumlah klaster. Solusinya dapat dengan menggunakan elbow method, dengan menghitung dan membandingkan nilai WCSS. Yang kedua, sensitif terhadap inisialisasi atau seed. Untuk mengatasi ini, kita bisa menerapkan algoritma Cummins ++. Dan yang ketiga, sensitif terhadap pencilan atau outlier. Solusi untuk masalah ini adalah dengan menghapus outlier dengan hati-hati dan berbagai pertimbangan. Dan yang keempat, sensitif terhadap data dengan variabel yang memiliki skala berbeda. Maka sebaiknya kita selalu melakukan scale atau standarisasi.
standarisasi data sebelum melakukan K-means clustering. Satu kondisi di mana sebaiknya kita tidak melakukan standarisasi data adalah ketika satu variabel memiliki bobot atau nilai penting yang lebih tinggi daripada yang lain. Dan yang terakhir yaitu mengasumsikan setiap klaster berbentuk menyerupai lingkaran dan kesulitan jika bentuk klaster yang memiliki bentuk berbeda.
menentukan jumlah klaster. Sebenarnya tidak ada cara yang baku untuk menentukan jumlah klaster. Namun, untuk membantu proses ini, kita bisa menggunakan elbow method. Elbow method diperoleh dengan melakukan penilaian visual terhadap grafik garis di mana sumbu X berupa jumlah K dan sumbu Y adalah nilai Witten Cluster Sum Square dalam kurung WCSS. Apa itu WCSS? WCSS merupakan sebuah nilai yang diperoleh dari proses berikut. 1. Pada setiap klaster, hitung jarak setiap titik data ke centroid cluster. 2. Hitung nilai pangkat dari jarak tersebut. 3. Lalu jumlahkan totalnya dalam kurung sum. Selanjutnya, plotkan ke dalam grafis sumbu Y dan jumlah K sebagai sumbu X. Untuk menentukan jumlah K, kita pilih nilai WCSS yang seminimal mungkin. Namun selalu diingat bahwa selalu ada trade-off antara nilai WCSS dan jumlah optimal. Sehingga penting untuk kita untuk mencoba melakukan analisis untuk beberapa nilai K dan membandingkan hasilnya. Hal yang penting untuk dicatat adalah WCSS dan elbow method hanyalah sebuah pendekatan untuk memudahkan kita menentukan jumlah K. Keputusan mengenai beberapa jumlah K tetap berada di tangan kita sebagai analis. Jadi kesimpulannya adalah K-means clustering adalah salah satu algoritma unsupervised learning yang termasuk ke dalam analisis cluster dalam kurung cluster analisis. Non-hierarki yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel atau fitur. Baik, makasih teman-teman udah disampaikan materi kita yaitu K-means clustering. Dari slide terakhir ini kesimpulan sudah jelas, materinya sudah selesai kita sampaikan. Terima kasih semuanya untuk partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.